Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ariza Ikhwani Nabila dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya kita telah membahas materi tentang spektroskopi UV atau ultraviolet. Sekarang kita akan membahas materi tentang inframerah atau IR. Diambil dari jurnal yang sama yang berjudul Aktivitas Antioksidan Isolat Steroid Hasil Kromatografi Lapis Tipis dari Fraksi N-heksana Hydrilla verticillata untuk memenuhi tugas penentuan struktur secara fisiko-kimia. Untuk videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektroskopi IR atau inframerah untuk memenuhi tugas penentuan struktur secara fisiko-kimia. Yang pertama, ada definisi spektroskopi inframerah. Spektroskopi IR merupakan sebuah metode analisis instrumentasi pada senyawa kimia yang menggunakan radiasi inframerah. Spektroskopi inframerah ini berguna untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Selanjutnya ada prinsip spektroskopi IR. Prinsip spektroskopi IR, bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan, dan serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi atau bergetar. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitan. Kemudian di sini ada daerah IR. Daerah IR dibagi menjadi 3 subdaerah. Yang pertama ada subdaerah inframerah dekat. Yang kedua ada subdaerah inframerah sedang dan subdaerah inframerah jauh. Dari ketiga subdaerah tersebut, yang lazim digunakan itu subdaerah inframerah sedang. Ini sering digunakan untuk elusidasi struktur senyawa organik. Kemudian ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada peak overtone, yang kedua ada peak kombinasi, dan yang ketiga ada peak selisih. Kemudian di sini ada beberapa macam gugus fungsi yang dideteksi oleh spektroskopi inframerah, seperti karbonil dengan turunannya aldehida, keton, asam karboksilat, ester, amida dan anhidrida. Kemudian gugus hidroksil. Kita masuk ke contoh spektrum. Di sini ada jurnal yang digunakan. Nama jurnalnya Alchemy, Journal of Chemistry. Kemudian jurnalnya Aktivitas Antioksidan Isolat Steroid Hasil Kromatografi Lapis Tipis dari Fraksi N-heksana Hydrilla verticillata. Dan kelompok penulis jurnalnya ada Ahmad Ganaim, Al-Bagas, Luatul, dan Mujahidin. Pada jurnal ini diidentifikasi dengan FTIR, yaitu untuk isolat steroid hasil kromatografi lapis tipis preparatif. Hasil analisa pada pola serapan FTIR yang dihasilkan dari isolat steroid Hydrilla verticillata menunjukkan adanya pita serapan pada daerah 3460 di sini yang melebar, menunjukkan adanya gugus OH. Kemudian di sini pita serapan 2958 menunjukkan CH3 stretching asiklik. Di sini stretching asiklik dan ikatan C rangkap 2 di
1650. Di sini ada gugus C rangkap 2. Ada ikatan C rangkap 2. Dan gugus fungsi penting lainnya yaitu di rentang 1731 di sini. Di sini ada ester. Ada gugus karbonil CO. Kemudian didukung dengan serapan CO ester di rentang 1286. Di sini. Di sekitar sini. Dan serapan COC di rentang 1076 di sini. Di sini ada gugus COC. Dan didukung dengan CO untuk alkohol sekunder muncul pada 1123. Di sini ada CO untuk alkohol sekunder. Kemudian gugus geminal dimetil pada gelombang 1460. Di sini ada gugus geminal dimetil dan 1383. Di sini ada gugus geminal dimetil. Ini adalah serapan khas dari senyawa steroid dan terpenoid. Kemudian di sini ada penjelasan dari spektroskopi IR. Dan dihasilkan struktur ion prekursor dan ion produk beta sitosterol. Untuk ini struktur dari ion prekursor, dan yang B yaitu ion produk atau beta sitosterol. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.